فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ithaful Kiram, Syarah Kitabul Jami' min Bulughil Maram, seperti biasanya hadis yang terakhir kita baca setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Disimak baik-baik yang punya kitab, halaman 127. Qala al-mu'allifu rahimahullah, min asbabi mahabbatillah lil 'abdi, termasuk sebab-sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Mirip dengan sebelumnya, tapi sekarang hadisnya beda. Apa saja sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat. Qala al-Imam al-Hafidz rahimahullah, matanya itu, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, Inna Allah yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafiyya. Akhrajahu Muslim. Hadis ini pendek, tapi maknanya sangat agung. Kita perhatikan apa maknanya. Dari hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil. Beliau adalah orang yang dari kalangan orang-orang yang lebih duluan masuk Islam, dari kalangan muhajirin, dan beliau juga termasuk dari kalangan 10 sahabat yang dikasih kabar gembira masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, ya kan? Naam. Waktu itu beliau juga ingin menyedekahkan hartanya, bukan hanya sedikit, banyak. Akhirnya minta fatwa dan arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau semuanya? Beliau menyarankan jangan. Bagaimana kalau setengahnya? Beliau menyarankan jangan. Bagaimana kalau sepertiga? Kata beliau SAW, as-sulus wa sulus katsir. Sepertiga itu banyak untuk diwasiatkan. Maksudnya barakallahu fiik, sahabat yang mulia ini luar biasa. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, walaupun beliau memiliki kekayaan, tapi beliau ketika ingin mewasiatkan sebagian hartanya, beliau minta arahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dulu. Qala, beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Masyaallah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang taqiyah, yang bertakwa. Jadi hamba yang bertakwa kepada Allah taala dicintai. Kenapa dicintai? Barakallahu fiik. Karena hamba itu kalau bertakwa,
dia akan menjalankan konsekuensinya, meninggalkan perkara yang Allah haramkan dan mengerjakan perkara yang Allah perintahkan. Karena at-taqwa definisinya banyak sekali. Kami sebutkan salah satu di antaranya adalah an yaj'ala al-insanu bainahu wa baina adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Itu termasuk definisi yang bagus. An yaj'ala al-insanu bainahu wa baina adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya seseorang menjadikan antara dirinya dan antara azab Allah dengan apa? Menjadikan semacam benteng, penghalang. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Paham? Dan ketakwaan ini luar biasa keutamaannya. Di antaranya tentunya ini adalah perkara diwasiatkan oleh Allah Ta'ala kepada umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang diberikan kitab mereka sebelum kalian dan kepada kalian semuanya agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wasiat Rasulullah SAW dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, "Usikum bittaqwallahi azza wa jalla." Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan kedua, ketakwaan barakallahu fi, sumber datangnya rezeki. Jadi orang bertakwa rezekinya lancar. Karena apa? Karena secara otomatis kalau dia benar-benar bertakwa, dia akan menjauhi perkara yang mungkar, perkara yang haram, dan akan mendekat dan mengamalkan perkara yang diperintahkan. Jaminannya apa jaminannya? Jaminannya akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kurang percaya? Mari kita buktikan. Paham ya? Karena ini janji langsung dari Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan aku jadikan untuk jalan keluar. Dimudahkan jalan keluar, solusinya ada. Paham ya? Biasanya orang kan bingung nyari solusi kan? Kalau dia bertakwa, dikasih solusi, bayangkan. Mungkin dia ketika belum bertakwa, belum sadar, dia mungkin mikirkan bagaimana ya? Bagaimana ya? Setelah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, solusi diberi. Kemudahan ada. Paham ya? Jaminannya apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki pada orang tadi dari arah yang tidak disangka-sangka. Lihat, Masya Allah. Ini luar biasa ya. Nah, asar pengaruh yang dihasilkan pada ketakwaan. Kemudian juga ada seorang penyair mengatakan, "Alaika bittaqwallahi in kunta ghafila, ya'tika bil arzaq min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri." Wajib atasmu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah ketika sedang lalai. Ketika sedang lalai, segera menuju mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri, akan datang kepada rezeki dari arah yang kamu enggak tahu. Lihat, kita enggak tahu arah dari mana, datang rezeki. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqun. Penting ini. Bagaimana kamu takut fakir sedangkan Allah Taala yang ngasih rezeki? Bayangkan. Kita enggak perlu takut fakir. Tidak perlu kita takut miskin ya. Allah Taala ngasih rezeki sudah. Qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Sungguh Allah Taala memberikan rezeki pada hut. Hut itu ikan besar yang ada di lautan. Paham ya? Nah, dan juga memberikan rezeki pada seekor burung. Bayangkan, antum lihat seekor burung, pagi mereka pergi mencari ma'isyah, mencari makanan, mencari kehidupan, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Paginya ketika berangkat kosong perutnya. Itu padahal burung ya, burung yang punya hanya otak, akal nggak punya. Sedangkan kita kan manusia yang diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna. Fi ahsani apa? Takwim, postur fisik, penciptaan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna manusianya. Sudah pahami? Sudah punya akal, otak pun ada. Kenapa takut dengan kemiskinan? Seekor burung bayangkan. Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Bayangkan itu. Makanya modalnya di samping dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
tawakal juga harus kita miliki. Ya kan, sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasa wa taruhu bitana." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepadanya, kepada orang tersebut. Sebagaimana apa barakallahu fiik, Allah Ta'ala memberikan rezeki pada seekor burung, pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Para ulama ngambil istinbat dari dalil yang mulia ini, seekor burung saja mau kerja gitu loh. Paham ya? Seekor burung yang hanya punya otak, akal enggak punya aja berangkat gitu loh, mencari maisha. Nah, menjalankan ikhtiar istilahnya, ya kan? Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh, masya Allah. Kemudian yang dijelaskan para ulama menunjukkan yang hewan akal tidak punya tapi otak ada aja itu berangkat ikhtiar, apalagi manusia yang sempurna, ya kan? Diciptakan dalam kondisi sempurna, akal punya, otak pun ada. Kenapa takut miskin, takut fakir? Sedangkan manusia bisa berpikir kan? Apakah burung bisa berpikir? Apakah burung punya akal? Tidak, itu pun berangkat betul. Naam. Pertama, ketakwaan. Naam barakallahu fiik. Luar biasa keutamaannya. Kemudian ketakwaan ini pakaian terbaik seorang mukmin. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Dan ketakwaan juga tolak ukur barometer kelak di hari akhirat, di hari kiamat, di hadapan Allah Ta'ala mulia atau tidak tergantung ketakwaannya. Bukan dia keturunan bangsawan, bukan dia orang yang punya gelar, bukan dia orang yang keturunan pejabat, anak anggota dewan, anak bupati, anak camat, bukan itu. Anak raja, anak presiden, bukan itu. Tolak ukur nanti di hari kiamat barakallahu fiik, di akhirat, di hadapan Allah Ta'ala baik buruknya, mulia atau tidak, dengan apa? Ketakwaan. Oleh karena itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa, dan berbekalah kalian karena sebaik perbekalan kelak di akhirat adalah ketakwaan. Ditegaskan dalam ayat yang lainnya, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian lelaki dan wanita. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bermarga-marga. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Agar kalian saling apa? Mengenal. Syahidnya inna akramakum 'indallahi atqakum. Lihat, orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Lihat, bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling ganteng wajahnya, bukan yang paling cantik parasnya, bukan yang paling tinggi jabatannya, tapi yang paling bertakwa. Masya Allah. Pakaian ketakwaan tidak dijual di supermarket, tidak ada di toko-toko, tidak ada di minimarket, tidak ada di pasar-pasar, nggak ada. Pakaian ketakwaan ada dalam hati. Paham ya? Mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-ghaniyah. Allah Ta'ala mencintai orang yang ghani. Ghani di sini jangan diartikan kaya raya gitu. Tapi ghani di sini adalah ghaniyul qalb, kaya hatinya. Maksudnya kaya hatinya bagaimana? Dia tidak menoleh, tidak butuh, tidak rakus dengan dunia, kaya hatinya. Dia tidak menoleh, tidak rakus, tidak mengharapkan yang ada pada orang lain, kaya hatinya. Paham ya? Karena hakikat kekayaan ini bukan kaya harta, tapi apa? Tapi apa? Kaya hati. Makanya sebutkan dalam hadis yang sahih, yang sering antum dengarkan ya barakallahu fiik. Naam, hadisnya sahih. Naam, man kanatil akhiratu hammahu, barang siapa yang menjadikan akhirat target utamanya, tujuan utamanya, ambisi kuatnya adalah akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbih. Lihat itu, Allah terjadikan kekayaan di hatinya. Uang sederhana aja, enggak terlalu kaya dia, tapi hatinya kaya. Hatinya kaya, tenang pikirannya, tentram hatinya, ya kan? Dia enggak memikirkan ini harta manusia, harta punya orang lain, harta si fulan masya Allah kaya, si fulan, enggak. Dia tenang, dia hatinya kaya dia. Paham ya? Tidak rakus dengan dunianya dan juga tidak mengharapkan pemberian orang lain. Paham ya?
Ja'alallahu al-ghina baina na'am fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Kemudian apa? Wa jama'allahu lahu syamlahu. Urusannya Allah Ta'ala dikumpulkan, dimudahkan semuanya. Nah, kemudian apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan datang kepada dunia dalam kondisi dunia itulah yang mencarinya. Dunia yang mencari loh, bayangkan. Dunia yang datangi mencari, dunia yang perlu, yang butuh terhadapnya. Bayangkan itu. Karena apa? Karena orang menargetkan akhirat. Jadi nggak usah khawatir kalau antum target akhirat itu, nggak usah khawatir dunianya, aman insyaallah. Tapi kalau nargetkan dunia, akhirat inilah jadi korban nanti. Paham ya? Nah ini kita ulang-ulang untuk motivasi buat kita ya. Ghani yang kaya ini kaya hati. Paham ya? Bukan kaya harta ya. Al-khafiyah yang ketiga, orang yang tidak memamerkan amalannya. Khafi itu beramal tapi sembunyi-sembunyi. Bukan tujuannya biar viral, bukan tujuannya biar terkenal, bukan tujuannya biar dipandang manusia, dipuji manusia, bukan. Khafi, dia mengamalkan dengan cara apa? Tidak memamerkan amalannya di hadapan manusia. Sedekah ya sedekah. Ingin ngasih bantuan, tiba-tiba ngasih bantuan 5 kilo beras di depan pintu. Enggak nunggu orang yang keluar, foto dulu. 5 kilo ada foto. Aman ya? Nah, barakallahu fiik. Tidak perlu selfie, tidak perlu foto dokumenter yang dicampurkan badannya gambar makhluk nyawa ya. Kalau cuma difoto gambar berasnya silakan, enggak usah nunggu orangnya keluar. Allahul musta'an. Banyak ingat-ingat, orang beramal bukan karena Allah tapi karena wajah manusia. Biar viral, biar terkenal, bagi-bagi beras misalkan, bagi-bagi sembako, tapi ketika ngasih nunggu pemilik rumah keluar dulu, foto dulu, selfie dulu. Allahul musta'an, hati-hati. Paham ya? Ahlus sunnati wal jamaah bukan sekedar singkatan aswaja. Paham ya? Tapi dia benar-benar mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, qaulan wa amalan wa i'tiqadan. Amalan, keyakinan dan juga ucapan. Mafhum? Jangan sulit salafi suka selfie. Dikit-dikit selfie. Pulang liburan, selfie. Ketemu temannya, selfie lagi. Ngasih bantuan, selfie lagi. Ngasih bantuan hewan korban, selfie sama hewannya. Allahul musta'an. Itu bukan sunni salafi, tapi selfie. Allahul musta'an. Kalau sunniyah salafiyah yang perempuan, pastikan tidak gemar selfie juga. Paham ya? Allahul musta'an. Bercadar, masya Allah, berhijab, masya Allah, fotonya berkeliaran di media sosial. Katanya sunniyah salafiyah, ternyata selfie-nya. Allahul musta'an. Nasihat buat kita. Nasihat buat kita semuanya agar hati kita tuh hidup, barakallahu fiik. Jadi pengakuan sunni salafi, sunniyah salafiyah bukan sekedar slogan dan kata-kata. Perlu pembuktian dengan fakta dan realita. Paham ya? Nah, amalkan apa yang dalam Al-Quran, amalkan apa yang dalam As-Sunnah, menunjukkan bahwasanya agama kita yang sempurna ini benar-benar sempurna, datang dari Zat yang Maha Kuasa. Kita lihat lagi. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan nasabahullah, syarahnya, Sa'ad bin Abi Waqqas ahadus sabiqin al-awwalin ilal Islam al-muhajirin. Masyaallah, lihat ini. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari kalangan para sahabat muhajirin yang awal-awal masuk Islam. Masyaallah. Wa ahadul asyarah mubasysyirin bil jannah, dan termasuk salah satu dari kalangan 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga. Sebutkan sisanya antum. 10 orang yang dikasih kabar masuk surga, dikasih kabar gembira dengan surga, 10 orang. Dan sebutkan satu, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang 9 lagi. Mudah sekali. Antum sebutkan 4 yang masyhur ma'ruf, itu tinggal nambahkan lagi 5. Udah, Zubair bin Awam, udah, enggak salah. Siapa? Ubaidah. Kurang dikit. Abu Ubaidah bin Jarrah. Kurang masih 7 lagi. Abdurrahman bin Auf, na'am. Ayo, bantu. Siapa?
Siapa? Sa'id bin Zaid, sahih. Sa'id bin Zaid, kurang 5 lagi. Anda sebutkan satu lagi, yang 4 ini mudah banget, yang 4 ini. Ya udah, Umar bin Khattab udah. Antum sempurnakan. Siapa? Abu Bakar Siddiq, na'am. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah. Dihafalkan itu ya. Al-Asyarah al-Mubasysyarun bil Jannah, 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan surga. Kita lanjutkan. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah telah mencintai hamba yang bertakwa dan hamba yang apa? Ghani, yang kaya hatinya, al-khafi, yang tidak menampakkan amalannya di depan manusia. Salasu sifatin yuhibbullahu sahibaha, masyaallah. 3 sifat, 3 kriteria yang Allah telah mencintainya. Masyaallah, lihat ini. Wa hadza aidan fihi wasfullah bi annahu yuhibbu mahabbatan taliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga terkandung di dalamnya sifat Allah Ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala mencintai dengan kecintaan yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan lagi. As-sifatul ula, sifat pertama. Lihat sifat pertama ini. Yuhibbut taqi. Allah Ta'ala mencintai orang yang bertakwa. Al-muttasib bittaqwa. Paham ya? Orang yang tersifat dengan ketakwaan. Paham ya? Na'am. Wa taqwallah, dan taqwa Allah maknanya apa? Hiya fi'lu awamirihi tama'an fi thawabih wa tarku ma nahaa anhu khaufan iqabih. Masyaallah. Sunniyat taqwa. Dan bertakwa kepada Allah Ta'ala itu adalah mengerjakan perintah-perintahnya dalam rangka dia mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan perkara yang terlarang dalam rangka apa? Takut terhadap apa? Terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwanya mengerjakan perintah Allah Ta'ala karena mengharapkan apa? Mengharapkan pahala dan surga Allah Ta'ala, kemudian meninggalkan kemaksiatan karena takut terhadap hukumannya atau nerakanya. Itulah yang sahih. Jangan seperti sebagian sufi yang ekstrim itu kadang lucu. Mereka mengatakan nahnu na'budullah la li raja'i jannatih walal khaufi narih, katanya. Kita menyembah Allah Ta'ala bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena takut nerakanya, katanya. Tapi apa? Walakinni uhibbuhu, katanya. Akan tapi aku mencintainya, katanya. Atau walakin mahabbah, akan tapi karena cinta. Lihat ini, karena cinta. Kelihatannya bagus kan? Halus. Kemudian apa? Mulus, modus. Hati-hati barakallahu fiik. Kita menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah bukan karena mengharapkan surganya, bukan karena takut nerakanya, tapi karena cinta. Salah nggak kira-kira? Salah. Kenapa salah? 3 rukun ini nggak boleh dipisahkan. Cinta memang, tapi mengharapkan surganya, takut nerakanya harus. Ar-raja wal khauf itu harus ada. Paham ya? Al-mahabbah na'am, ar-raja aywa, al-khauf na'am. Paham ya? Harus ada nih ya. Cinta kepada Allah Ta'ala, kita beribadah kepadanya, dan mengharapkan surganya, takut nerakanya. Ada yang lebih ekstrim lagi. Ketika berdoa, ya Allah, ya Rabb, kalau seandainya aku menyembahmu karena mengharapkan surgamu, jangan dimasukkan. Tapi karena takut kalau seandainya takut nerakamu, masukkanlah sekalian. Allahul musta'an. Kadang orang lucu gitu ya. Tapi kenapa? Karena apa? Karena cinta. Cinta itu memang harus. Tapi 2 ini jangan dibuang gitu loh. Ya kan? Nah, bayangkan karena cinta yang berlebihan, tanpa dibangun di atas syariat, akhirnya menghilangkan al-khauf war-raja, enggak boleh. Paham ya? Nah, kita lihat lagi barakallahu fikum. Ini dinamakan takwa. Li'annaha taqi min adabillah ma'khudatun minal wiqayah wa hiya ma yaqi minal makruh. Dikarenakan barakallahu fiik, ketakwaan tadi, ya, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan tadi, itu bisa menjaga dari adab Allah Subhanahu wa taala, diambil dari kata wiqayah, tameng atau benteng. Tameng atau benteng. Wahia, yaitu sesuatu yang bisa mayakin minal makruh, yang bisa menjaga dari perkara yang dibenci atau yang enggak diinginkan. Fa ta'atullah azza wa jalla sumiyat taqwa,
maka mentaati Allah Ta'ala dinamakan dengan ketakwaan, li'annaha taqi min adzabillah, dikarenakan dia bisa menjaga dari adab Allah Subhanahu wa taala, wa taqi minan nar, dikarenakan juga bisa bisa menjaga dari siksaan api neraka. Wa taqwa, nah takwa itu apa? Kalimatun jami'atun tajma' kulla khisalil khair. Masyaallah, lihat ini. Ketakwaan itu ada suatu kata yang mencakup, yang mengumpulkan semua kriteria kebaikan, semua sifat-sifat kebaikan. Orang berbuat kebaikan dinilai berbuat ketakwaan. Paham? Jujur, ya kan, amanah, adil, paham ya? Na'am, barakallahu fiik. Itu semuanya termasuk bentuk ketakwaan. Tajma' kulla khisal khair, mengumpulkan semua kriteria, semua sifat-sifat kebaikan. Waqad 'allaqallahu biha khairatin katsirah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengikat dengannya kebaikan-kebaikan yang banyak. Maksudnya mengikat apa? Dengan ketakwaan itu akan menghasilkan kebaikan yang banyak. Kita lihat, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang kita baca tadi. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh Allah Ta'ala akan jadikan untuknya jalan keluar, ada solusinya. Dan sungguh Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Perhatikan ya, na'am. Datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Na'am. Paham ya? Bisa dipahami ya? Ayo, datang rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kita lihat sini. Wa qala jalla sya'nuhu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Dimudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala jadikan untuknya semua urusannya itu dipermudah. Kurang percaya atau percaya ini ya? Semua itu percaya. Kalau kurang percaya, buktikan. Dengan ketakwaan semua urusan dimudahkan, bayangkan. Dimudahkan semuanya. Naam. Wa qala subhanahu, "Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Masyaallah. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, takwa dan sabar. Paham ya? Naam. Takwa dan sabar. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Masya Allah. Fattaqwa 'allaqallahu 'alaiha khairatin katsirah, maka ketakwaan Allah telah menggantungkan padanya kebaikan-kebaikan yang banyak. Ya, di balik ketakwaan ada kebaikan yang banyak. Wa 'allaqa 'alaiha an-najata minan nar yaumil qiyamah, dan Allah telah juga menggantungkan padanya keselamatan kelak dari api neraka dari kiamat. Paham ya? Dengan ketakwaan diselamatkan. Qala ta'ala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang mereka bertakwa, dan kami biarkan, kami tinggalkan orang-orang zalim dalam keadaan apa? Binasa, sengsara, dan mendapatkan siksa di neraka, wal a'yadu billah. Fa hiya kalimatun jami'atun wa fawaiduha 'azimah. Masyaallah. Takwa itu kalimat, suatu kata yang mencakup dan faedahnya banyak, faedahnya agung. Wahia ta'ni an yamtasilal abdu awamirallah rajiyan thawabah wa an yastaniba maharimallahi khaifan min iqabih. Lihat ini. Yaitu maknanya adalah apa? Seorang hamba mengerjakan perintah-perintah Allah rajiyan, raja, dalam keadaan mengharapkan pahalanya, wa an yastaniba, dan seorang hamba menjauhi perkara yang Allah haramkan, khaifan, khauf, dalam keadaan takut terhadap iqab azabnya. Faham? Dikumpulkan ada 3 ya, ingat-ingat ya. Disebut para ulama 6 arkanul ibadah salasah. Rukun ibadah itu 3. Paham ya? Al-mahabbah, ar-raja' wal khauf. Paham ya? Nah, al-mahabbah, ar-raja' wal khauf. Di samping dia cinta ketika dia beribadah, bukan karena terpaksa dan keberatan ya. Kalau bukan kewajiban, anak enggak berangkat katanya. Salat 5 waktu itu kalau enggak wajib, anak enggak melaksanakan karena wajib. Nah, kita katakan caranya enggak seperti itu. Kita ngerjakan salat 5 waktu itu karena udah kegiatan kita, dan itu ada aktivitas yang kita cintai gitu loh. Dengan rasa cinta itu timbul kesadaran, bukan keterpaksaan gitu loh. Paham ya? Nah, tapi kalau dengan alasan tadi akhirnya apa? Berat untuk mengamalkan yang lain, yang amalan sunnah, ya kan? Maka kurang tepat. Paham ya? Nah, kita tahu salat 5 waktu itu wajib, tahu. Tapi kita ngerjakan bukan karena alasannya diwajibkan, itu bukan. Karena cinta dalam amalan tersebut yang akhirnya apa? Melahirkan kita sadar gitu loh.
Wah, ini harus kita kerjakan. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, jangan alasannya berat. Memang orang itu imannya nggak sempurna selalu ya. Dalam artian nggak selalu naik, kadang turun, kadang lemah imannya. Itu memungkinkan lah muncul ucapan tadi itu. Paham ya? Tapi dijaga baik-baik. Orang mengamalkan ibadah, terkhususkan perkara yang wajib tadi, karena sadar dan cinta dengan ibadah tersebut. Paham ya? Naam. Dan mengharapkan apa? Pahala Allah dan takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kata beliau, hadhihi taqwa, inilah ketakwaan. Ya yuhibbullahul muttaqin, Allah Taala mencintai orang yang bertakwa. Hadza fil Qur'an, dan ini dalam Al-Qur'an ada qala ta'ala innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Wa kadzalik, dan seperti itu juga yuhibbul tawabin, dan Allah Taala juga mencintai orang-orang yang bertaubat. Qala jalla wa ala innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Paham ya? Jadi orang bertaubat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersuci dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan taubat, istighfar, minta ampunan, maaf-maafan, nunggu akhir bulan Ramadan, nunggu Idul Fitri, saling ziarah kunjung dari ujung ke ujung, ya kan, maaf-maafan. Katanya apa? Hari pelebur dosa katanya, Allahul musta'an. Jangan ditunda-tunda. Orang taubat itu keutamanya besar. Pertama, sumber keberuntungan. Ya kan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Falah. Bertobatlah kalian semuanya wahai segenap orang-orang beriman agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Lihat. Paham ya? Orang bertobat itu beruntung. Jangan ditunda-tunda. As-sifatul tsaniyah, sifat yang kedua, al-ghani. Lihat ini. Kalau diartikan kaya, hanya kaya gitu, itu kurang tepat. Karena kalau hanya kaya, akhirnya orang memperkaya harta. Kita lihat dulu. Sifat yang kedua, al-ghani. Al-ghani itu adalah yang diinginkan ghaniyul qalb, kaya hatinya. Bukan kaya harta loh ya. Kita lihat. Al-murad bil ghani, ghaniyul qalb. Yang diinginkan dengan kaya di sini kaya hatinya. Al-qunu' bima razaqahullah, merasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepadanya. Inilah yang namanya keberuntungan. Paham ya? Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'allahu bima atah. Itu hadisnya sahih ya. Artinya apa? Sungguh telah beruntung orang yang berislam, kemudian Allah Ta'ala berikan rezeki yang cukup dan dia merasa qanaah. Apa itu qanaah kemarin? Al-iktifa bil mawjud walau kana qalilan. Merasa cukup dengan yang ada walaupun sedikit. Itu di antara makna qanaah. Faham ya? Na'am barakallahu fiik. Jadi dia qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan walaupun sedikit. Paham ya? Alladzi laisa lahu fihi jasha'un, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan rezeki padanya yang tidak ada dalamnya jasha'un, keluh kesah, mengeluh, kemudian na'am barakallahu fiik semacam kemurkaan, tidak ada. Ya, adanya terima apa adanya, sabar, bersyukur. Walaysa fi tama'un katsir, tidak ada dalamnya apa? Kerakusan yang banyak. Paham ya? Ambisius yang banyak, tidak. Tapi merasa cukup, hatinya kaya. Bisa dipahami ya? Naam. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Laisal ghina an kasratil 'arad, walakinal ghina ghinal qalb." Arad itu artinya mal. Al-arad itu artinya al-mal. Paham ya? Bukan kekayaan itu pada hakikatnya bukan kekayaan kaya harta. Miliarder, milioner, jutawan, bukan itu. Tapi kekayaan yang hakiki adalah yang kaya hatinya. Ayo, perhatikan, yang kaya apa? Yang kaya hatinya. Jadi kalau kaya hatinya itu dia nggak akan minta-minta harta yang ada pada manusia. Dia tidak akan merasa kurang dia. Paham ya? Ketika diberikan sedikit dia bersyukur, ketika dapat banyak bersyukur lagi. Paham ya? Tidak ada keluh kesah, kemudian wah kok segini, bersyukur barakallahu fiik. Nah, bersyukur itu aman. Sumber datangnya rezeki, datangnya tambahan rezeki, syukur di antaranya. Paham ya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ketahuilah adabku sangat pedih. Kita lihat lagi, walakinal ghina ghinal qalb, masyaallah. Tapi kekayaan yang hakiki kaya hati. Paham mana kaya hati ya? Hadis sudah kita lewati tadi ya. Ja'alallahu ghina fi qalbi.
Barang siapa target utamanya itu adalah akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbihi. Itu ingat baik-baik itu. Barang siapa yang target utama itu akhirat, tujuan utamanya itu akhirat, ambisi kuatnya itu akhirat, maksimalnya itu akhirat, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Tenang hidupnya dia. Enggak perlu gelisah, minder, takut. Allah Ta'ala akan menjamin tadi ya. Kita lihat, tajidu ba'dan nas ghaniyan wa in kana maluhu qalilan. Lihat ini. Kamu akan menjumpai sebagian manusia, dia merasa kaya dia. Paham ya? Merasa kaya. Bahkan dia merasa kaya, maksudnya dirasa dia itu kaya cukup dibandingkan orang yang punya harta banyak itu loh. Anda melihat ini. Tajidu ba'dan nas ghaniyan wa in kana maluhu qalilan. Kamu akan menjumpai sebagian manusia kaya dia walaupun hartanya sedikit. Kaya tapi hartanya sedikit, bayangkan. Maksudnya kaya apa? Kaya hatinya. Namanya dia tidak rakus, dia hidup apa adanya. Ketika ada banyak dia lebih bersyukur. Ketika ada yang sedikit dia putus asa, tetap bersyukur, seperti itu. Paham ya? Ini motivasi buat kita semuanya, barakallahu fi. Kalau kaya hati, tenang pikirannya. Antum ingat hadis itu bagus sekali itu. Anak terlupakan sahabatnya, mungkin di antara antum ada yang ingat. Hadisnya sahih. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, wa 'indahu qutu yawmi fa ka'annama hizat lahu dunya. Ada ingat sahabatnya siapa itu? Anak terlupakan, bagus sekali hadisnya itu. Barang siapa di antara kalian datang di pagi hari, tidur malam, istirahat malam, pagi bangun itu dalam keadaan apa? Barakallahu fiik, aminan fi sirbih, keluarganya aman, tenang, tentram, enggak ada yang ganggu. Mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Badannya sehat, keluarga aman, tenang, nyaman, ada yang ganggu, badannya sehat. Wa 'indahu qutu yaumih. Di saat itu juga dia punya makanan pokok yang harus dia makan hari itu, sudah ada. Fa ka'annama hizat lahu dunya. Masyaallah. Seakan-akan dunia sudah terkumpulkan untuknya, bayangkan. Seakan-akan dunia dah milik dia lah gitu istilahnya ya. Bangun pagi, ya, keluarga aman, tenang, nyaman, enggak ada gangguan, badan sehat. Senang enggak kira-kira? Tambah lagi hari itu pagi itu sudah ada makanannya, walaupun sederhana. Walaupun taruhlah hanya sedikit. Walaupun hanya sekali makan, setelah itu habis misalkan. Itu seakan-akan dunia sudah milik dia. Seakan-akan dunia sudah diberikan kepada orang tadi. Itulah contoh yang barakallahu fi, yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat lagi. Idza ruziqal qanaah. Apabila dia diberi rezeki yang qanaah, yang cukup, dia merasa cukup ya walaupun sedikit. Wa tajidu minan nas faqiral qalbi wa in kanat indahu amwalud dunya sahih. Dan kamu jumpai sebagian manusia hatinya itu fakir, kurang terusnya. Wa in kanat indahu amalud dunya, walaupun dia sudah punya harta dunia. Sudah punya harta dunia, kurang apa lagi? Emas punya dia, perak pun punya juga. Bahkan dia taruhlah punya apa? Usaha, punya barakallahu fi, punya tambang batu bara bahkan. Kurang apa lagi? Punya ladang sawit sekian hektar, ratusan hektarnya. Tapi hatinya fakir. Kenapa? Karena tidak merasa cukup. Paham ya? Kurang dan kurang terus. Itulah bedanya dengan apa? Hati yang kaya dan hati yang fakir. Jadi bukan kaya harta, tapi kaya hati. As-sifatus tsalisah, sifat yang ketiga, yang terakhir, al-khafi, alladzi la yuhibbu an yudhhira amaman nas bil amal. Yaitu orang yang tidak ingin menampakkan di hadapan manusia dengan amalannya. Ingat-ingat, orang beramal jangan karena dilihat oleh orang, jangan karena untuk pamer, jangan tujuannya biar viral. Ngajarkan ilmunya biar viral, jangan. Belajar biar viral, jangan juga. Belajar hanya nyari gelar. Nyari gelar di belakangnya LC, MSc, atau depannya profesor, doktor, jangan. Itu semua mencoret apa? Mencoret niat yang tulus. Kita lihat. Yukhfi amalah, dia menyembunyikan amalannya. Wa yusirruha, dan dia menyembunyikan amalannya ikhlasan lillahi azza wa jalla. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Ngasih bantuan pun orang nggak tahu. Dia bergerak senyap-senyap aja, diam-diam ya. Bergerak senyap-senyap, tipis-tipis, nggak nampak, dia bantu itu. Masya Allah, luar biasa. Bukan pamer, bukan biar viral, dikit-dikit foto, bukan. Kita lihat. Wala yuhibbul madah, bahkan dia nggak suka dipuji pun nggak suka. Wala yuhibbus sana, dan juga dia tidak suka sanjungan.
ya'mal a'mal salihah, dia mengamalkan amalan salihah, wa yaf'alul khaira, dan dia berbuat kebaikan, wa la yuhibbu an yarahun nas, dan dia tidak suka manusia melihatnya. Bayangkan, Masya Allah. Yukhfi a'malahu, dia menyembunyikan amalan-amalannya. Hadha huwa alladhi yuhibbuhullahu azza wa jal, inilah yang Allah Ta'ala cintai. Masya Allah. Kenapa? Li'annahu ba'idun an riya', qaribun minal ikhlas lillahi azza wa jal. Penting ini, karena orang yang beramal sembunyi-sembunyi, gak ditampak-tampakkan, itu fungsinya apa barakallahu fiik? Tujuannya apa? Alasannya kenapa barakallahu fiik? Dikarenakan dia jauh dari riya dan dekat dari keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Jadi kalau mau ngasih aja. Paham ya? Nah, kemudian ketika dia ngasih, suatu ketika orang lain enggak ngasih, jangan mengharapkan. Ini kan udah viral kan di tengah-tengah masyarakat kadang kan, ketika acara hajatan nyumbang 200.000 catat, ya kan? Nanti kalau si fulan ini ada acara kok enggak sumbang balik, ghibah. Ya enggak? Nah, karena 200 ada acara dia nyumbangnya 50, cuma 50 dulu, jangan nyumbang 200. Ikhlas enggak? Selesai. Larinya ke situ, ikhlas enggak dia nyumbang 200 dulu? Kalau enggak ikhlas ngapain nyumbang juga? Memang kita bicara fakta lah ya, barakallahu fi, seperti itu. Jadi enggak usah ditulis pun enggak masalah juga sebenarnya. Kalau ingin nyumbang aja sudah. Nanti kalau ternyata kita punya acara kok enggak disumbang balik, udah kita ngasihkan ikhlas karena Allah. Iya kan? Allahu musta'an. Berat memang meninggalkan seperti itu, tapi ini harus menjaga niat, harus jangan sampai tercoreng niatnya gara-gara apa? Beramal untuk mengharapkan pujian manusia. Kita lihat lagi, la yuhibbudz zuhur, dia tidak mencintai zuhur, keterkenalan, viral. Si fulan Masya Allah viral dia, nah, Ustadz fulan Masya Allah viral, pengikutnya banyak, bukan itu. Wala yuhibbul madah wassana' minan nas, dan dia tidak cinta pujian, tidak cinta sanjungan di hadapan manusia. Wa inna man yuhibbu ridallahi azza wa jalla wa man yuqarrib ilaih, akan tapi yang dia cintai adalah ridha Allah dan perkara yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat, ghayan nam ridhan nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia itu suatu puncak yang tidak bisa diraih. Jadi kalau antum ingin mencari keridhaan, jangan mencari ridha manusia, enggak akan dapat. Ridha manusia itu suatu puncak yang tidak bisa diraih. Tapi kalau mencari ridha Allah Ta'ala, didapatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat sini, hadha huwa alladhi yuhibbuhullah azza wa jalla, inilah yang Allah cintai. Wa fi riwayah Al-Hafi, Al-Khafi sudah kita bahas. Riwayat yang lain Al-Hafi pakai ha, Al-Hafi bil ha, wa huwa alladhi yahtafi bi aqaribih wa yahtafi bi arhamih wa yukrimuhum. Maknanya yahtafi itu adalah memuliakan, menghormati. Paham ya? Di antara maknanya dengan hak ini, wa huwal ladzi yahtabi aqrabih, yaitu orang yang menghormati, kemudian juga memuliakan dengan kerabat-kerabatnya. Wa yahtabi arhamih, memuliakan, menghormati keluarganya, yang banyak, yang ada hubungan apa? Hubungan rahim. Wa yukrimuhum, dan memuliakan mereka. Maknanya hampir mirip dengan ikram, ya. Wa yahtabi bi ikhwanil muslimin, dan dia juga menghormati, menyayangi barakallahu fiik saudara-saudaranya dari kalangan kaum muslimin. Ini makna pakai hafi. Kalau yang khafi itu yang masyhur tadi ya, na'am. Kita lihat terakhir fil hadis wasallallahu jalla wa ala bil mahabbah. Dalam hadis ini ada pensifatan Allah Taala dengan mahabbah. Jadi Allah Taala itu mencintai hambanya yang layak untuk dicintai. Wa fihi fadlu hadhil sifat. Di dalam hadis ini ada keutamaan sifat-sifat tersebut. At-taqwa, dicintai. Wa ghinal qalb, kekayaan hati, dicintai, kaya hati. Wal ikhlasu lillahi azza wa jalla fil aqwal wal a'mal, dan ikhlas karena Allah Taala dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Wazuhud fis sana' wal madah minan nas, dan merasa tidak butuh terhadap sanjungan, pujian dari manusia. La yuhimmuhu madhun nas aw sana'un nas, dia tidak mementingkan pujian manusia atau tidak mementingkan sanjungan manusia. Wa innamal ladzi yuhimmuhu ridallah azza wa jalla. Lihat ini, akan tapi hanya saja yang dia inginkan, yang dia pentingkan dari amalan itu adalah ridha Allah. Ingat-ingat ya, ridha Allah yang dia cari, bukan ridha manusia. Antum belajar, kita mengajar, pasti yang kita cari ridha Allah Ta'ala. Jangan pernah mencari ridha manusia. Si fulan belajar terus rajin, bukan itu. Si fulan ngajar terus, bukan itu. Paham ya? Tapi yang diinginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Kata beliau, wa innamal ladzi yuhimmu ridallah azza wa jalla hatta law sakhita 'alaihin nas wa dhammuhu fala yuhimmu hadza, masyaallah. Bahkan kalau seandainya manusia
murka terhadapnya dan mencaci maki dia dan menghinanya, merendahkan dia, fala yuhimu hadza, dia tidak peduli, tidak terlalu memikirkan ini. Yang penting tujuan dia adalah apa? Karena mengharapkan ridha Allah. Nah, itu yang kita ambil, barakallahu fiik. Dimanapun, bagaimanapun, pastikan kita dalam beribadah, beramal, berucap, mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallahu as-salamata wal afiyah, walhamdulillahirabbil alamin.